Halo, salam sehat. Jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT Beternak Sarjana. Ya, dalam momentum peresmian kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti 15 di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang ya, pada tanggal 13 Juli 2023 kemarin, Gubernur NTT Victor Bung Tuli Leskodat memberikan beberapa catatan. Saya mencatat beberapa hal yang saya baca dari media Pos Kupang. Dan untuk saya, ya, ini menarik. Dan saya suka sekali dengan diksi-diksi yang digunakan oleh Bapak Gubernur. Ya, ada kurang lebih 4 hal yang saya catat ya, sesuai dengan apa yang saya baca dari media Pos Kupang. Yang pertama, Gubernur mengatakan bahwa banyak perguruan tinggi di NTT yang melahirkan banyak sarjana, tetapi banyak sarjana itu justru tidak banyak berbuat untuk masyarakat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, banyak sarjana, ya, itu tidak bedanya dengan para petani penjual kacang yang berjualan kacang untuk membiayai anak-anak mereka agar bisa lulus sarjana. Lalu yang ketiga, ya, Gubernur berkisah bahwa beberapa waktu lalu NTT pernah mengirim ternak-ternak sapi ke Hong Kong, langsung dari Kupang ke Hong Kong, tidak melalui Pulau Jawa sebagai sentra. Tetapi saat ini kita tidak bisa melakukan itu lagi karena pengiriman ternak itu selalu melalui Pulau Jawa sebagai sentra. Ya, artinya ada kemerosotan yang luar biasa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Padahal di NTT ini kita punya banyak doktor peternakan. Dan yang keempat, ya, menurut sang gubernur, di NTT ini kita tidak sedang membangun sarjana peternakan, tetapi kita sedang beternak sarjana. Ya, saudara-saudara, ini memang menarik ya, diksi-diksi yang digunakan oleh Bapak Gubernur. Tetapi memang ini sangat realistis ya, sangat kontekstual sesuai dengan apa yang terjadi ya di Nusa Tenggara Timur. Kita akui bahwa setiap tahun lembaga-lembaga pendidikan kita itu memproduksi sarjana. Setiap tahun ribuan sarjana diproduksi. Pertanyaannya adalah, setelah mereka dilahirkan sebagai sarjana, apa kontribusi mereka untuk Nusa Tenggara Timur? Yang jelas bahwa ada cukup banyak kontribusi sarjana bagi meningkatnya pengangguran terselubung. Itu pasti ada. Yang kedua, kita melihat bahwa ada keterbatasan kesempatan dan peluang kerja di Nusa Tenggara Timur. Makanya ini menjadi domain pemerintah yang juga harus melakukan upaya-upaya untuk menciptakan begitu banyak kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur agar tidak banyak ya anak-anak NTT ataupun sarjana-sarjana NTT yang akhirnya keluar NTT untuk mencari kerja. Yang ketiga, ya ini memang berkembang mentalitas ASN, mentalitas kerja kantoran. Cukup banyak sarjana-sarjana kita yang tidak mau kerja kotor, yang tidak mau berproses. Mereka mau yang instan, mau yang kerja cepat menghasilkan duit, mau yang kerja di kantor, mau menjadi ASN. Lalu yang berikut, mentalitas wirausaha itu belum berkembang dengan baik di kalangan para sarjana kita. Orang malu berusaha, malu menjadi petani, malu menjadi peternak, malu menjadi nelayan, malu membuka kios, ya, malu berjualan kecil-kecilan. Tetapi punya mimpi
untuk pegang duit banyak, ya, punya mimpi untuk bisa menghasilkan sesuatu, tetapi malu bekerja. Nah, inilah mentalitas-mentalitas para sarjana kita di Nusa Tenggara Timur. Makanya saya pikir, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu ada benarnya. Kita di NTT tidak sedang membangun sarjana peternakan, tetapi kita sedang beternak sarjana. Ya, selama 4 tahun, 5 tahun, kampus-kampus itu beternak sarjana. Karena setelah mereka selesai dari pergulatan akademik di kampus, kadang-kadang mereka bingung ketika memasuki dunia nyata. Ya, mereka bingung bagaimana untuk mulai bekerja, bagaimana berusaha. Karena mentalitas di isi kepala ini sudah tertanam, mau kerja kantoran, ya, mau jadi ASN, ya, mau bekerja pada orang lain. Itulah yang menutup peluang-peluang untuk mereka mau berusaha secara mandiri. Dan memang ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Oke lah, kritikan catatan dari gubernur bisa kita terima, tetapi ya, pemerintah juga punya tanggung jawab bahwa tidak serta-merta, ya, kesalahan itu terjadi di dunia kampus, dalam arti kurikulum yang tidak dipersiapkan agar para lulusan itu langsung dipakai dalam dunia usaha, dunia industri. Mungkin juga tidak serta-merta kita mempersalahkan para sarjana, ya, para lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita. Tapi juga kita mesti menuntut kepada pemerintah selaku regulator, selaku yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola provinsi ini. Ya, pemerintah harus proaktif, bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, bekerja sama dengan industri, dengan berbagai perusahaan, agar sebanyak mungkin membuka ruang-ruang, peluang-peluang kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak elok kalau hanya sekedar mempersalahkan dunia kampus ataupun para lulusan sarjana kita. Ya, mari kita sama-sama berbenah, ya, sama-sama mengevaluasi apa yang masih kurang di NTT, sehingga kita masih dalam fase beternak sarjana, ya, bukan menghasilkan sarjana-sarjana yang siap untuk menjadi peternak, sarjana-sarjana yang siap untuk menjadi petani, sarjana-sarjana yang siap untuk menjadi nelayan, ataupun sarjana-sarjana yang siap untuk berusaha secara mandiri, ya, menjadi pelaku UMKM misalnya. Nah, itu tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi saya pikir apa yang sudah disentil oleh Pak Gubernur ini penting untuk kita pikirkan secara bersama-sama, ya. Minimal kita tahu bahwa di NTT selain orang beternak hewan, tetapi kita juga ternyata beternak sarjana. Oke, salam sehat, ya. Tuhan memberkati.